Selamat datang lagi. Kali ini kita berada di episode kelima musim ketiga dalam menamatkan penalaran matematika UTBK atau SNBT. Di video kali ini pastinya kita akan membahas salah satu soal yang dikirimkan oleh pelanggan. Dari Anonim, terima kasih banyak Bang udah mau bahas lagi-lagi dengan surat berbentuk hati. Terima kasih juga sudah mengirimkan dan semoga pembahasannya bisa membantu. Dinda tinggal di sebuah apartemen. Di seberang gedung apartemen tersebut berdiri sebuah bangunan bertingkat. Tiap apartemen mempunyai jendela kaca yang ketinggiannya sama dengan ketinggian ruang apartemen tersebut, yaitu 3 meter. Pada saat Dinda berdiri, jarak matanya ke lantai ruangan apartemennya adalah 1,6 meter. Agar dapat melihat dasar bangunan di seberang, Dinda harus berdiri di titik yang jaraknya paling jauh 1 meter dari jendela. Jika jarak antara kedua gedung adalah 40 meter, tinggi lantai apartemen Dinda dari tanah adalah berapa? Oke, kita garis bawahi dulu yang penting ya. Katanya tinggi ruang apartemennya 3 meter, berarti yang ini tingginya ya. Terus jarak matanya Dinda ke lantai ruangan itu 1,6. Jadi dari mata ke lantai itu 1,6. Dan yang harus dicatat juga ya, jendela kaca itu tingginya sama dengan tinggi ruangan. Jadi yang garis di sebelah kanan ini kaca semua. Ini jendela yang tingginya sama dengan ruangannya. Jadi Dinda di sini bisa ngelihat keluar untuk memantau gedung di seberangnya. Soalnya, katanya Dinda itu harus berdiri 1 meter dari jendela. Berarti kita gambarkan aja yang lebih besar, Dinda katanya berdiri 1 meter dari jendela. Terus jarak antara kedua gedung itu 40 meter. Jadi ini 40 meter dan yang ditanya adalah tinggi lantai apartemen dari tanah. Jadi dari lantai ke tanah. Dan karena Dinda bisa melihat dasar bangunan di seberang, ya udah kita tarik garis aja dari matanya Dinda ke bawah gedung. Nah, di sini sebenarnya kalian udah bisa ngelihat polanya ya, kita mau ke arah mana, kita akan membahas konsep kesebangunan segitiga. Kesebangunan segitiga sendiri udah sering dibahas ya di channel ini, jadi kita nggak akan terlalu mendalaminya, tapi pasti saya akan usahakan kita semua bisa memahami soal ini secara menyeluruh, tanpa kalian perlu melihat video-video atau sumber lain. Dari sini, dari matanya Dinda, kita bisa tarik garis lurus ke bawah dan juga ke kanan. Dan jadilah segitiga. Jadi ada segitiga yang besar dan di dalam segitiga itu ada segitiga yang lebih kecil. Ini sudah memenuhi konsep dari kesebangunan segitiga. Oke, di sini kita bisa pindahkan haknya, kita duplikat, kita bikin jadi warna ungu dan kita pindahkan untuk diperbesar. Kita tambahkan titik-titik yang sesuai ya. A, B, C, D, E. Ini untuk penamaan aja, jangan bingung. Dan ada 1 meter itu dari B ke E, yang ini ada 1,6 itu dari A ke B, berarti dari matanya Dinda ke lantai ya. Dan di sini ada garis bantu, anggap di sini Z, dari Z ke D itu 40 meter. Artinya dari C ke Z nanti 1 meter, dan dari C ke D itu adalah 1 ditambah 40, atau 41. Begitu ya. Ini kita pindahin aja, karena kita mau ngitung di sini. Kalau udah begini, kita tinggal menerapkan konsep kesebangunan aja. Kita mau cari H-nya, berarti kita nanti mencari H dengan kesebangunan segitiga. Harus dicatat kembali ya, kalau ini kita ingin mengerjakan kesebangunan, kita sebenarnya hanya membandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Dan itu bebas mau sisi yang mana asalkan konsisten. Jadi contohnya di sini kalau tegak, ya udah sama-sama tegak. Kalau datar sama-sama datar, kalau besar sama-sama besar, kalau kecil sama-sama kecil. Jadi kalian udah bisa melihat polanya itu seperti apa. Tegak besar itu kan berarti dari A ke C ya. AC, tegak kecil itu A ke B, datar besar itu adalah C ke D, dan datar kecil itu adalah B ke E. AC itu adalah 1,6 ditambah H, berarti kita bisa tulis AB itu 1,6, CD itu kan CZ ditambah ZD ya tadi ya, 41, dan BE itu adalah 1 meter. 41 dibagi 1 itu 41, ini dipindah jadi kali, 41 dikali 1,6 adalah 65,6, 1,6 kalau pindah jadi kurang, H dikurang H sama dengan 65,6 dikurang 1,6. Hasilnya 64. Soal pertama memang cukup cepat, kita hanya perlu melakukan 1 kali saja operasi kesebangunan. Soal berikutnya. Lebar apartemen Dinda adalah 4 meter, misalkan diketahui bahwa jarak antara kedua gedung adalah X 30 meter, jika berdiri 1 meter dari jendela dan 1 meter dari dinding di sebelah kiri, Dinda akan bisa melihat seluruh bangunan di seberang, dari kiri hingga kanan. Lebar bangunan di seberang adalah berapa? Nah, jadi yang kita mau cari itu lebarnya ya, jadi dari, kalau kita lihat gambar 3D, itu dari kirinya si bangunan sampai kanannya. Kita nggak bisa pakai
gambar yang ini karena ini kita ngeliatnya dari samping dan dia cuma 2 dimensi gitu kan. Jadi nanti caranya adalah kita lihatnya itu POV atau sudut pandangnya itu dari atas. Jadi lebar apartemen Dinda katanya 4 meter, ini kita lihatnya dari atas ya. Jadi ini tuh lebarnya, bukan panjang dari belakang ke depan, tapi beneran dari kiri ke kanan. Terus juga Dinda berdiri 1 meter dari jendela. Jendelanya itu kita tetapkan yang di sebelah sini aja ya. Yang di atas atau sebenarnya nanti dia ke depan. Dan 1 meter dari dinding di sebelah kiri. Ini sebelah kiri. Jadi ada 1 meter dari kaca, 1 meter dari kiri. Dan disitulah berdiri si Dinda yang warna pink. Dinda katanya bisa melihat seluruh bangunan di seberang. Jadi kalau misalkan ini ada gedung ya yang di seberang, Dinda bisa ngelihat full dari kiri sampai kanan. Dan ya udah. Sebenarnya dari sini kita juga udah bisa ngeliat ya, di sini ada segitiga. Nanti akan ada kesebangunan segitiga juga. Oke, terus katanya jarak antara kedua gedung itu 30, jadi dari gedung ke apartemennya 30, kita tambahkan garis bantu, dan di sini kita akan mencari Y. Di sini juga ya, karena dari kiri dinding ke Dinda itu 1 meter, berarti dari Dinda ke sebelah kanan itu 3 meter. Ya udah kita bikin warna hijau, jarak-jaraknya juga kita bikin warna hijau biar sesuai, dan sekarang kita berikan titik-titik yang sesuai. Ada A, B, C, D, E, F, dan G. Berarti kalau kalian lihat sekarang kita udah punya 2 segitiga nih, yang sebelah kiri, ya kan? Dan sebelah kanan. Caranya sama persis dengan soal pertama, cuman sekarang kita perlu 2 kali aja. Kita fokus ke segitiga yang di sebelah kiri. Berarti kita mau nyari AB-nya. Nyari AB sama ya dengan kesebangunan. Datar besar itu berarti si AB, datar kecil itu si FE, tegak besar itu berarti B ke D, terus tegak kecil itu dari E ke D. AB mau kita cari, jadi tetap AB, EF itu berarti 1 meter, BD itu kan BE ditambah ED ya. Berarti nanti 30 tambah 1, 31, ED itu 1. 31 per 1, AB per 1, ya udah AB-nya 31. Berarti bisa kita catat, dan kita fokus ke yang sebelah kanan. Sekarang kita nyarinya BC. Datar besarnya BC, datar kecilnya E ke G, tegak besar sama tegak kecil sama ya, B ke D dan juga E ke D. Dan juga sekarang kita tinggal isi. BC tetap BC, EG berarti 3, BD-nya 31, ED-nya 1, 31 dibagi 1 adalah 31. Ini kalau pindah jadi kali, 31 kali 3 adalah 93. Berarti nanti di sini 93, dan kalau nyari total lebar ya, tinggal AB ditambah BC. Atau 31 ditambah 93. Hasilnya 124. Semoga sejauh ini tidak ada yang dibingungkan ya, tapi pastinya jika kalian ada yang kebingungan atau saya ada yang salah, silakan sampaikan di kolom komentar. Soal berikutnya, Dinda sedang berada di apartemen sahabatnya dalam gedung yang sama yang berada pada ketinggian 60 meter dari tanah. Misalkan diketahui bahwa jarak antara kedua gedung adalah 30 meter, jika Dinda harus berada paling jauh 40 cm dari jendela untuk dapat melihat puncak bangunan di seberang, tinggi bangunan berapa? Ya udah, kita garis bawahi yang penting lagi ya. Ketinggiannya katanya 60 meter. Jadi dari lantai ke bawah ke tanah itu 60. Terus katanya jarak antara kedua gedung itu 30. Jadi di sini 30 ya. Terus Dinda 40 cm dari jendela atau 0,4 meter dari jendela. Dan sekarang kita mau melihat puncaknya. Ini sebenarnya hampir sama dengan nomor 1. Bedanya nomor 1 tadi kita ngelihat ke bawah, sekarang kita lebih optimis, kita ngelihatnya ke atas. Dan ya udah sama aja sih, kita nyari hanya ya total tinggi gedung di seberang, dan bisa kita tandain warna ungu. Di sini ada 1,4 karena kan total tinggi apartemennya 3 meter ya. Dan dari lantai ke mata Dinda itu 1,6. Berarti dari mata Dinda ke langit-langit ke atasnya tinggal 3 dikurang 1,6, 1,4. Kita pindahkan aja, dan di sini kita kasih titik-titik yang sesuai. Ada A, B, C, D, E, dan di sini ada 0,4 dari B ke E, ada 1,4 dari D ke E, dan ada 30 meter dari E ke C. Kalau udah kayak gini, tinggal kesebangunan aja. Berarti AC tinggal pakai kesebangunan, tegak besar adalah si AC, tegak kecil adalah si DE, datar besar adalah B sampai C, dan datar kecil adalah B sampai E. AC mau kita cari, jadi tetap AC, DE itu 1,4, BC itu BE tambah EC ya, berarti nanti 0,4 ditambah 30 atau 30,4, BE itu 0,4.
30,4 bisa kita bikin 304 per 10, 0,4 juga 4 per 10. 10-nya dicoret, sisa segini. Kalau dibagi jadi 76. 1,4 pindah jadi kali, 76 dikali 1,4, hasilnya 106,4. Berarti sekarang karena kita udah tahu ya, dari yang warna ungu ini 106,4, kalau keseluruhan sampai bawah, kita tinggal nambahin aja. Berarti dari yang warna ungu, terus ditambah dari mata Dinda sampai lantai, dan dari lantai sampai tanah. Jadi AC-nya 106,4, jarak mata Dinda ke lantai itu 1,6, tinggi apartemen 60. Kalau di total hasilnya 168 meter. Berarti yang B. Ups. Oke. Berarti sekarang kita ke soal terakhir. Misalkan diketahui bahwa jarak antara kedua gedung adalah X 30 meter. Untuk mengurangi ketidaknyamanan penghuni apartemen, terutama yang disebabkan oleh sinar matahari dan hujan, apartemen dipasangi kanopi yang lebarnya 1 meter. Pandangan Dinda menjadi sedikit terhalang karena adanya kanopi. Jika Dinda berdiri pada jarak 1 meter dari jendela, ketinggian maksimum titik pada bangunan di seberang yang dapat dilihat oleh Dinda berkurang berapa meter. Oke. Jadi di sini kita coba gambarkan dulu aja ya keterangannya. Jadi di sini ada 1 meter kanopi ya, berbeda dengan yang sebelumnya. Kita nanti ada yang ngalangin dikit. Terus katanya jarak antara kedua gedung itu 30, berarti di sini 30. Terus Dinda berdiri 1 meter dari jendela. Ini 1 meter dari jendela. Dinda mau ngelihat setinggi mungkin ke atas. Nah, kalau kalian lihat ya, tanpa kanopi ini, nanti Dinda kan bisa ngelihat lewat ujung kaca sini ya. Jadi lewat ujung sini dia bisa ngelihat lebih tinggi, anggaplah di sekitaran sini. Tapi karena ada kanopi, kehalang dikit puncaknya itu. Jadi kita nanti ngitung berapa sih yang berkurang, yang harusnya nggak ada kanopi itu anggap segini. Sekarang cuman segini, itu berkurangnya berapa? Oke. Ini sama ya, kita tinggal bikin segitiga warna biru, dan di sini yang kita cari hanya dulu yang warna biru, dan kita pindahin. Kasih titik yang sesuai. Ada A, B, C, D, dan E, dan juga di sini dari E ke C itu 30 meter, dari B ke E itu 1 meter. Nah, masalahnya kalau kita mau nyari AC, kan kita butuh DE, sementara kita nggak tahu nih DE berapa. Caranya kita fokus ke segitiga yang warna ungu dulu. Tugas kita di sini adalah kita mencari D ke E. Kita kasih titik-titik yang sesuai, ada BED, ngikutin yang atas ya, BED, dan ada tambahan FG. Terus dari sini FG itu 1 meter, BE itu 1 meter, yang kanopinya ya, dan juga jarak dari Dinda ke kaca. Kita bisa nyari DE, caranya adalah kita harus bisa membuktikan bahwa dua segitiga ini sebangun. Untuk materi menentukan kesebangunan segitiga, itu saya nanti kasih video tambahan di sini, siapa tahu kalian ingin mendalaminya, tapi sekarang kita akan pakai salah satu caranya aja ya, untuk menentukan kesebangunan segitiga tersebut. Jadi, kalau kalian lihat juga, yang ungu ini ya, dari F ke E, berarti dari F ke E, itu kan adalah 1,43 meter dikurang 1,6 dari mata Dinda ke lantai. Masuk akal ya. Kita bisa menentukan apakah dua segitiga ini syarat bersebangun atau enggak dengan syarat, yaitu mereka memiliki dua sudut yang sama besar. Karena kalau dua sudutnya itu udah sama besar, sudut ketiga pasti juga sama besarnya, ya kan? Artinya kalau segitiga udah ada 3 yang sudutnya sama besar, sudah pasti sebangun. Harus dicatat lagi ya. 2 buah segitiga yang sebangun itu adalah segitiga yang proporsinya itu sama. Jadi perbandingan sisi dan sudutnya itu juga sama. Walaupun mereka ukurannya nggak sama persis. Kita tahu kalau F dan E, di sudut E dan F ini ya, itu 90 derajat, siku-siku. Dan kita juga tahu kalau BE dan FG sejajar. Jadi BE sama FG sejajar. Artinya nanti di sudut G dan B ini dia sama-sama memiliki sudut alfa. Dan kalau udah ada 2 sudut yang sama, sudut ketiga itu juga besarnya pasti sama. Karena kan totalnya 180 derajat ya. Artinya di sini kita bisa menyimpulkan bahwa BDE dan DFG itu segitiga yang sebangun. Walaupun fakta menarik, ini nanti kalian kalau cari ya, sebenarnya 2 segitiga ini kongruen. Jadi kongruen itu tidak hanya sebangun, tapi ukurannya sama persis. Tapi kita nggak usah sampai membuktikan kekongruenan 2 buah segitiga ini, cukup dengan fakta bahwa mereka sebangun, kita udah bisa mendapatkan nilai dari DE.
Berarti kita nyari DE dengan kesebangunan segitiga. Di sini saya masih pakai besar kecil ya, padahal nanti ukuran mereka itu sama persis. Tapi di sini saya tetap pakai besar kecil karena ya kebetulan pas gambar nggak sengaja yang bawah ini lebih besar sedikit. Jadi di sini kalian bebas mana yang mau besar, mana yang mau kecil, selama yang tegak dan datar itu sama-sama sebanding, konsisten ya perbandingannya. Tegak besar berarti saya pakai yang DE, terus tegak kecil saya pakai yang DF, datar besar saya pakai yang BE, datar kecil saya pakai yang FG. DE sama DF kan kita belum tahu ya, jadi kita biarkan aja. BE itu 1 meter, FG itu 1 meter. 1 bagi 1 itu 1. DF pindah jadi kali, artinya kita dapat DE sama dengan DF. Nah, kita juga tahu kalau DF ditambah DE itu 1,4. Tapi DE itu kan DF. Berarti si DF bisa kita ganti dengan DE. Artinya DE tambah DE atau 2DE sama dengan 1,4. DE adalah 1,4 bagi 2 atau 0,7 meter. Kalau udah dapat gini, ya udah, kita tinggal cari kesebangunannya aja. Berarti di sini kita mencari H dengan kesebangunan segitiga. Tegak besarnya berarti si AC, tegak kecilnya si DE, datar besar itu si BC, dan datar kecil itu si BE. AC tetap AC, DE itu 0,7. Oh ya, AC juga H ya. Jangan lupa, DE itu 0,7, BC itu berarti BE tambah CE atau 1 tambah 30, 31, BE itu 1. 31 bagi 1 itu 31, dan 0,7 kalau dioper jadi kali. Hanya untuk yang warna biru itu adalah 21,7. Nah, tapi kan sekarang kita harus mencari berapa kurangnya. Kita udah tahu nih, tadi yang warna biru itu 21,7. Anggap kanopinya dihapus, Dinda nanti akan bisa ngelihat lebih jauh ke atas. Berapa kurangnya inilah yang harus kita cari, ya kan? Berapa yang berkurang. Konsepnya masih sama, kita tinggal bikin segitiga aja, kita bikin juga nanti titik-titik yang sesuai. Ada A, B, C, D, E, dan juga ya udah 30 meter, 1 meter, dan 1,4 meter. Ini udah kita dapatin ya. Jadi 30, 1,1, dan ini 1,4. Karena 3 meter total dikurang 1,6. Kita sekarang nyari AC. Ini lebih gampang ya. Jadi ini ada H yang warna merah sekarang. Tegak besar itu si AC, tegak kecil itu si DE, datar besar itu BC, dan datar kecil itu BE. AC-nya tetap AC, DE-nya itu atau H, saya lupa untuk nyebutin lagi, ini tuh H. DE-nya itu 1,4, BC-nya itu berarti 31 ya, 1 tambah 30, BE-nya itu 1. 31 bagi 1 itu 31, 1,4 pindah jadi kali, hanya 43,4. Artinya, yang warna merah ini totalnya 43,4. Kalau mau nyari yang kurang, ya udah tinggal dikurang aja gitu. 43,4 dikurang 21,7. Berarti nanti hasilnya adalah 21,7. Jawabannya yang D. Semoga sejauh ini tidak ada yang dibingungkan, dan sekian yang bisa kita bahas pada episode kali ini. Jika saya ada yang salah, kurang, nggak jelas, atau terlalu cepat, atau kalian ingin memberikan keluh kesah, pastinya silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan, dan semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih.